자, 빨리 가. Sebelum mulai, kasih komentar dulu dong Bang Udin editor. Saya sangat berdosa telah meniduri sebanyak 13 kali Lindawati yang sudah punya suami. Bahkan salah satu anaknya adalah hasil dari hubungan gelap dengan saya. Bang Ben. Oke deh, khusus buat Bang Ben saya balas pakai pantun aja ya. Apotek tutup, gak ada obat. Yang jual namanya Mbak Laras. Segeralah engkau bertaubat, jangan sampai terjadi yang ke-14. Halo warga Nobar yang pengen berubah menjadi lebih baik. Hihi, kayak apa kabarnya berataan? Sehat-sehat aja kalau. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini sangat-sangat excited. Kenapa? Ya, karena kali ini saya akan membawakan film berjudul The Roundup Punishment yang dirilis pada tahun 2024. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Merupakan rilisan keempat dari The Outlaws, dibintangi the one and only Mamang Donli alias Madongsok yang tentunya akan menggampar habis semua musuh-musuhnya. Dan kali ini musuh yang akan dia lawan bukanlah musuh ecek-ecek, karena sosok ini lebih berbahaya dari Jang Chen di film pertama, lebih psikopat dari Kang Haesang di film kedua, dan lebih brutal dari Jo Song Chol di film ketiganya. Kali ini Mamang Donli harus berhadapan dengan seorang mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi tangan kanan seorang pemimpin organisasi judi online yang tentunya sangat meresahkan, di mana lawan Mamang kita kali ini sangat ahli menggunakan pisau untuk menghabisi semua orang yang menghalanginya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Roundup Punishment. Berlatar di Filipina, film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Sung Jae yang sedang dikejar-kejar oleh 3 gangster. Sepertinya dia baru saja disiksa dan hendak dibunuh karena membocorkan rahasia bisnis haram mereka. Untungnya, ada 2 polisi yang sedang berpatroli sehingga para gangster tidak mengejarnya lagi. Tapi dari kejauhan ada seorang pria yang keluar dari mobil sambil membawa pisau. Dan tidak disangka-sangka, mari saya perkenalkan dengan sosok brutal ini. Dia adalah seorang bos gangster bernama Changi yang mengurus bisnis judi online di Filipina. Adegan kemudian beralih ke negara Korea Selatan. Di sini kita diperlihatkan dengan aksi para polisi reserse yang sedang menggerebek para pengedar barang haram. Namun di sisi lain ada salah satu pengedar yang berusaha kabur dengan sepeda motornya. Tapi anehnya motornya tidak bisa maju walaupun sudah digas. Dan ternyata dan ya, inilah sosok yang kalian tunggu-tunggu, yakni Mas Sokdo, yang lebih akrab kalau saya panggil saja dia Mamang Donli. Setelah menghentikan si pengedar, dia dan polisi lain mendatangi markas mereka yang terletak di atap sebuah rumah susun. Seketika semua pengedar yang ada di sana pun kalang kabut dan langsung menyembunyikan semua barang bukti. Sementara itu, para polisi masih kesulitan membuka pintu besi yang digembok. Dan karena sudah tidak sabar ingin membrutal, Mamang Donli pun akhirnya membuka pintu besi itu dengan tangan kosong. Jadi inget Mamang Donli waktu bobol berangkas di film sebelumnya nih. Setelah melumpuhkan semua pengedar, Mamang Donli mengumpulkan semua bukti yang ada. Di sana, dia juga menemukan bukti bahwa para pengedar menjual barang haram menggunakan aplikasi semacam Gojek. Dan kebetulan ada beberapa pelanggan yang akan COD-an di tempat tersebut.
Alhasil Mamang Donli dan polisi lainnya bersembunyi untuk menunggu para pelanggan itu. Lalu saat mereka masuk, inilah yang terjadi. Polisi memang harus kreatif begini, bahkan kalau di Indonesia, nangkep bandar biasanya diselamatin ulang tahun. Selamat panjang umur. Malam harinya, Divisi Satreskrim merayakan keberhasilan misi mereka dengan makan malam bersama di sebuah kedai. Tapi sebelum makan, Mamang Donli bercerita kepada anak buahnya bahwa pemilik kedai itu adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya saat bertugas sebagai polisi. Oleh sebab itu, dia sering mengajak anak buahnya makan malam di sana untuk membantu keuangan si janda yang membesarkan anaknya seorang diri. Sembari menyantap makan malam, Mamang Donli bertanya pada rekan-rekannya tentang aplikasi yang digunakan para pengedar. Dan menurut informasi yang beredar, aplikasi tersebut dibuat oleh seorang programmer yang tidak lain adalah Sung Jae. Namun sayangnya, polisi tidak bisa meminta kesaksiannya karena Sung Jae baru saja ditemukan tewas di Filipina. Dan sepertinya jasad pemuda itu masih berada di laboratorium otopsi. Keesokan harinya, Mamang Donli dan anak buahnya yang bernama Man Jae mengunjungi ruang otopsi untuk meminta keterangan lengkap terkait kematian Sung Jae. Di sini, dokter forensik menjelaskan bahwa yang menyebabkan Sung Jae tewas adalah tusukan pisau yang sangat dalam hingga merobek jantungnya. Selain itu, pemuda ini mengalami penurunan berat badan secara drastis, yang artinya hal ini mengindikasikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir dia mengalami kondisi ekstrim seperti tindak kekerasan. Mendengar penjelasan sang dokter, Mamang Donli pun menyimpulkan kalau kasus ini bukanlah kematian biasa. Setelah keluar dari ruang otopsi, Mamang Donli dan Man Jae bertemu dengan ibunya Sung Jae di lobi rumah sakit. Wanita itu lalu memberitahu Mamang Donli bahwa anaknya tidak pernah memberi kabar satu kali pun sejak berangkat kerja ke Filipina. Dan naasnya, kabar pertama yang dia dengar justru kabar kematiannya. Kemudian si ibu juga memberitahu bahwa Sung Jae bekerja di sebuah perusahaan bernama HB Trading Company yang bergerak di bidang trading saham. Sambil menangis, ibu Sung Jae memohon kepada Mamang Donli untuk mencari tahu penyebab kematian anaknya agar dia bisa menuntut keadilan. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang pengusaha bernama Jang Dongchol, atau kita sebut saja dia Samidi, karena rupanya dia adalah pemilik HB Trading Company sekaligus bos besarnya Changgi. Di kantornya, dia sedang bertemu dengan rekan bisnisnya untuk memperluas bisnis kripto koin mereka. Namun, rekan-rekannya khawatir dengan masa depan bisnis Samidi jika dia terlalu ambisius untuk memperluas bisnis di waktu yang salah. Meskipun begitu, Samidi tetap yakin bahwa rencananya ini akan sukses. Di Filipina, Samidi memiliki perusahaan judi terselubung yang memperbudak para programmer dan developer aplikasi seperti Sung Jae untuk membuat website mereka tanpa dibayar. Di sana, dia mempercayakan Changgi untuk mengurus para pekerja. Bahkan, dia menyuruhnya untuk membunuh siapapun yang membangkang seperti Sung Jae. Hari itu, salah satu anak buah Changgi memberikan laporan keuangan dari perusahaan pusat. Di sini, Changgi menyadari bahwa gajinya tidak pernah naik walaupun dia selalu berusaha keras, terutama dalam mendatangkan member baru di situs judi milik Samidi. Di Korea, Man Jae baru saja mendapatkan info dari Departemen Cyber bahwa distributor dari aplikasi jual beli barang haram sudah ditangkap. Dan ternyata, Sung Jae bukanlah bagian dari pihak distributor. Menurut informasi yang didapatkan, pihak distributor mencuri aplikasi buatan Sung Jae saat masih kuliah, lalu mengubahnya jadi platform jual beli barang haram. Selain itu, Man Jae juga sudah berusaha menghubungi perusahaan tempat kerja Sung Jae di Filipina. Namun usut punya usut, perusahaan tersebut adalah perusahaan fiktif yang digunakan sebagai kedok. Dan menurut catatan di Lembaga Hukum Filipina, perusahaan itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. 그 전화번호도 지금 다른 데로 나오고 지금 다 폐업 상태더라고요.
Karena penyelidikannya mulai menemui jalan buntu, Mamang Donli pun menghubungi Ibu Sungjai untuk menanyakan sesuatu. Tapi naasnya, Ibu Sungjai dikabarkan sudah COD dengan malaikat maut gara-gara depresi berat. Di rumah duka, salah satu kerabat Sungjai memberikan sebuah surat yang ditulis langsung oleh almarhumah untuk Mamang Donli dan para polisi. Yang intinya tulisan dalam surat itu adalah sebuah permohonan agar polisi segera menangkap dan menghukum pembunuh Sungjai. Melihat itu, Mamang Donli pun berjanji akan memenuhi permintaan tersebut. Di lain pihak, Changgi dan anak buahnya sedang pergi ke tempat server judi online milik saingan mereka. Dan di tengah perjalanan, Changgi menyuruh anak buahnya untuk meretas server musuh. Karena servernya tiba-tiba down, pemilik bisnis judi itu pun langsung kalang kabut. Bersamaan dengan itu, Changgi menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan bangunan mereka serta menghabisi semua orang yang ada di sana. Setelah membantai semua orang, Changgi dan anak buahnya mengambil semua hard drive dari ruang server mereka. Kemudian Changgi menghubungi Samidi untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Dari hard drive dan hasil peretasan, dia berhasil mencuri 300.000 data member milik kompetitor. Mirip Kominfo nih, datanya berhasil dicuri. Samidi lalu mengatakan bahwa jika Changgi bisa mendapatkan 100.000 member lagi, maka upahnya akan dinaikkan sebesar 10%. Dan tanpa pikir panjang, Changgi pun langsung menyetujui tawaran tersebut. 내가 너 지분 10% 올려줄게. 이번엔 약속 지키십시오. Di waktu yang sama, Mamang Donli dan anak buahnya mendatangi departemen cyber untuk mencari petunjuk lain terkait aplikasi barang haram. Di tempat itu, mereka mendapatkan informasi dari salah seorang ahli cybercrime bernama Jisoo. Yang intinya, Sungjai pernah membuat sebuah website judi online saat pertama kali bekerja di Filipina. Tapi saat Jisoo hendak mengaksesnya, website itu tiba-tiba menghapus semua data yang ada di sana. Alhasil, Jisoo pun kesulitan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Sepulangnya dari departemen cyber, Mamang Donli menemui atasannya yang bernama Taisu, lalu membujuknya untuk segera membentuk satgas anti judi online supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Loh, kayak di negara Konoha nih. 나 이 새끼들 잡아야 돼. 야, 석두야, 이런 사건은 우리가 할 수 있는 게 아니야. 사이버 애들 2명만 붙여가지고 전담팀 만듭시다. 야, 뭐? Meskipun awalnya tidak setuju, namun Taisu akhirnya menuruti kemauan Mamang Donli karena takut ditempeleng. Di satgas ini, anggotanya terdiri dari divisi kriminal dan tenaga ahli dari departemen cyber, termasuk Jisoo dan rekannya yang bernama Namsu. Untung anggotanya cuma 2, karena kalau ada 1 orang lagi, pasti namanya Jisamsu. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menyusun rencana pengusutan kasus judi online serta misteri kematian Sungjai. Tidak lama kemudian, Namsu berhasil menemukan sebuah website bernama Emperor Casino yang dicurigai ada hubungannya dengan tempat bekerja Sungjai. Dan untuk menyelidiki lebih lanjut, Manjai pun mencoba masuk ke websitenya. Tapi ternyata dia harus mendapatkan persetujuan dari adminnya dengan cara melakukan deposit terlebih dahulu. Lah, disuruh depo. Karena butuh uang yang cukup banyak, Mamang Donli punya cara yang lebih efektif tanpa perlu meminta kepada atasan. Dia lantas mengajak Taisu untuk menemui kenalannya di sebuah klub malam. Namun, Jisoo meminta izin untuk ikut bersama Mamang Donli karena selama bekerja di kantor polisi, dia tidak pernah menjalankan tugas lapangan. Sesampainya di tempat tujuan, mereka justru dihadang oleh para gangster dan seketika Mamang Donli pun mengeluarkan tinjuan mautnya untuk menghajar mereka semua.
Setelah menghajar para gangster, Mamang Donli langsung memalak bos mereka yang tidak lain adalah kenalannya. Dari sini kita tahu kalau di Korea polisinya suka malakin orang juga. Dan setelah memberikan uang, kedua bos gangster itu pun meminta maaf atas penyambutan yang tidak sopan. Di tempat lain, Changgi mengunjungi anak buahnya yang bernama Yusong, lalu menyuruhnya untuk membatalkan pengiriman uang hasil judi kepada Samidi sebab jamet itu sudah terlalu sering melanggar janji. Samidi mah memang gitu orangnya. Selain menahan semua uangnya, Changgi dan anak buahnya juga akan berangkat ke Korea untuk menagih janji-janji Samidi. Malam harinya, Mamang Donli CS sedang makan malam bersama sambil membahas perkembangan kasus yang mereka selidiki. Lalu di tengah perbincangan, Namsu mengatakan kalau mereka harus paham cara kerja judi online untuk mempermudah penyelidikan. Namun karena waktunya terbatas, Taesu menyuruh Mamang Donli untuk menghubungi kenalannya yang paham tentang masalah perjudian. Dan tanpa pikir panjang, dia pun langsung teringat dengan seseorang yang dulu sering dia remas bijinya. Siapa lagi kalau bukan Jang Isu? Jangan remas bijiku. Bagi yang tidak mengikuti ceritanya dari film pertama, tonton dulu dong. Jang Isu adalah seorang gangster kelas teri yang banyak gaya tapi selalu gagal dalam membangun bisnisnya. Selain sering diremas bijinya, dia juga sering menjadi informan yang membantu Mamang Donli di berbagai kasus. Singkat cerita, Mamang Donli pun menemui jamet ini di sebuah tempat judi. Rupanya, setelah gagal membangun bisnis judi online, kini Jang Isu mencoba peruntungannya di bisnis judi arcade. Tanpa banyak basa-basi, Mamang Donli pun memaksanya untuk ikut ke kantor polisi. Tapi karena Jang Isu menolak, dia pun mengancam akan merusak mobil Ferrari yang disewanya. Sontak jamet itu pun tidak bisa berkutik dan mau tidak mau harus ikut dengannya. 저번에도 죽다 살아났구만. 뭐 남는 게 따라와. Di kantor polisi, Jang Isu menjelaskan bahwa sebagian pengusaha judi online sering menculik programmer yang handal, lalu memaksanya untuk membuat website judi tanpa dibayar sepeser pun. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot-repot mengeluarkan modal. Kemudian dia juga menjelaskan tentang website Emperor Casino yang pernah menjadi inspirasinya untuk membangun bisnis judi online. Karena menurut informasi yang dia dapat, penghasilan mereka bisa mencapai $200.000 dalam sehari atau setara dengan 3 miliar rupiah. Parahnya lagi, pemilik Emperor Casino telah memonopoli bisnis ini dan seringkali menyewa tentara bayaran atau gangster untuk menghancurkan gudang server milik pesaingnya. Bahkan, Jang Isu pun pernah menjadi korban kelicikan mereka. 어디냐고. Setelah semuanya jelas, Mamang Donli pun menyuruh Jang Isu dan Jisoo untuk menyelidiki salah satu tempat judi yang berhubungan dengan Emperor Casino. Dan agar tidak dicurigai, mereka berdua memutuskan untuk menyamar jadi sepasang kekasih, walaupun Jisoo merasa sangat jijik. Tidak hanya itu, mereka juga akan ikut berjudi seperti pengunjung lainnya. Di tengah permainan, Jang Isu pura-pura frustasi karena kalah taruhan untuk memancing para sales judi online di tempat tersebut. Dan tidak lama kemudian ada seorang sales yang menawarinya untuk bergabung jadi member di Emperor Casino. Sontak Jang Isu pun berusaha menggali informasi secara lebih dalam. Namun karena kecerobohannya, dia malah keceplosan hingga membuat sales itu curiga dan langsung melarikan diri. Untungnya, Mamang Donli CS berhasil menangkap sales tersebut dan berhasil mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi penyelidikan mereka. Yang intinya, sales itu memberitahu polisi bahwa dia diperintah oleh Yusong untuk mengajak orang-orang bermain di website mereka. 최우성 사장이라고 있습니다. 너 임마 계속 이용당하고 있네. Keesokan harinya, Mamang Donli pergi ke bandara untuk mencari Yusong karena kabarnya orang itu akan datang ke Korea untuk bertemu bosnya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya sosok yang dicari Mamang Donli menunjukkan batang hidungnya. Melihat itu, Mamang Donli dan polisi lainnya pun diam-diam membuntuti si jamet. 맞는 거 맞죠? 야, 조용히 따라붙어.
Tidak berselang lama, mereka akhirnya sampai di depan sebuah toko baju yang dijadikan kedok untuk menutupi bisnis haram Yusong. Tanpa berlama-lama, Mamang Donli menyuruh anak buahnya untuk menangkap si Jamet. Tapi ternyata Yusong sudah tahu kalau dia sedang diawasi oleh para polisi. Akhirnya dia pun berlari ke sebuah mobil di belakang toko. Namun tanpa dia sadari, mobil yang dia masuki adalah mobil milik polisi. 뭔가 이유가 있지 않겠냐? Mamam tuh. Di sisi lain, Changgi dan anak buahnya telah sampai di Korea. Kemudian, mereka mengunjungi villa pribadi milik Samidi untuk menagih janji busuknya. Akan tetapi, Samidi lagi-lagi mengelak dan tidak mau menaikkan gaji Changgi. Kali ini, dia beralasan sedang fokus memperluas bisnis kriptonya sehingga perlu modal yang sangat besar. Namun, dia berjanji akan memberikan bonus yang banyak jika Changgi dan anak buahnya mau membantunya dalam bisnis tersebut. Meskipun sudah dibohongi berkali-kali, Changgi tetap berusaha positive thinking dan percaya kepada Samidi. Namun kalau Jamet itu melanggar janjinya lagi, maka Changgi tidak akan segan untuk menghancurkan bisnisnya. 너 카지노 지분이랑 관리자 키까지 내가 싹 다 넘길게. 너 그 말은 꼭 지켜야 돼. Di waktu yang sama, Mamang Donli CS sedang menginterogasi Yusong terkait bisnis Emperor Casino. Dari hasil penyelidikan tim cyber, Jisoo menjelaskan bahwa toko baju milik Yusong adalah sebuah kedok untuk melakukan pencucian uang hasil judi online. Sayangnya, dia belum bisa membuktikan kalau Yusong terlibat dalam Emperor Casino. Sementara itu, si Jamet juga tidak mau buka mulut demi keselamatannya, karena kalau berani membocorkan informasi tentang Samidi, maka dia pasti akan dibunuh. Di tempat lain, Samidi mengutus anak buahnya yang bernama Jae-hyuk untuk menyuap seorang reviewer kripto agar dia mau meloloskan kripto koin milik Samidi dari pemeriksaan keamanan. Tidak tanggung-tanggung, dia menyuapnya dengan tiket lotre yang bernilai $2 juta. Tapi sebagai reviewer yang jujur seperti Bang David Gadgetin, dia pun langsung menolaknya mentah-mentah. Di tempat yang sama, Changgi bertugas untuk menjaga Jae-hyuk jika terjadi hal-hal yang tidak terduga. Namun, kali ini dia sudah muak dengan Samidi dan memutuskan untuk menghabisi Jae-hyuk saat itu juga. Dengan terbunuhnya Jae-hyuk, maka rencana Samidi pun jadi berantakan. Setelah menghabisinya, dia memberikan tiket lotre tadi kepada tukang reviewer kripto. Dan kali ini, dia terpaksa menerimanya karena takut dibunuh oleh Changgi. Kemudian Changgi menghubungi Samidi lalu mengatakan kalau dia telah menghabisi Jae-hyuk dan rencananya dia akan membuang mayatnya di tempat Samidi agar polisi menuduhnya sebagai pembunuh. Meskipun diancam, tapi Samidi tetap kelihatan tenang. Rupanya, dia akan memanfaatkan Yusong yang baru saja ditangkap polisi untuk menjebak Changgi dan anak buahnya. Intinya, dia telah mengirim pengacara yang akan membujuk Yusong untuk melaporkan Changgi sebagai pemilik Emperor Casino. Dengan begitu, dia akan lolos dari tuduhan sedangkan Changgi akan dijebloskan ke penjara. Mendengar ancaman itu, Changgi dan anak buahnya pun langsung menuju kantor polisi untuk mengeluarkan Yusong. Dan sesampainya di sana, Changgi mengalihkan perhatian para polisi dengan cara memesan puluhan makanan lewat berbagai aplikasi ojek online. Alhasil, kantor polisi pun kalang kabut karena dipenuhi oleh abang-abang Gojek dan ShopeeFood. Selagi polisi sibuk menertibkan mereka, Changgi pun masuk ke ruangan interogasi dan langsung menghabisi Yusong. Sayangnya, polisi datang saat Yusong sudah tidak bernyawa. Sementara itu, Samidi sedang berada di lokasi pembunuhan Jae-hyuk. Agar tidak terseret ke dalam kasus ini, dia pun menyuruh anak buahnya yang bernama Kwon tapi tidak pakai tol untuk memindahkan jasad Jae-hyuk ke tempat Yusong. Dengan begitu, polisi akan berasumsi bahwa Changgi, Yusong, dan Jae-hyuk saling membunuh demi uang. Keesokan harinya, petugas bea cukai menemukan jasad Jae-hyuk di dalam kontainer milik perusahaan Yusong. Setelah itu, dia dipindahkan ke ruang otopsi untuk diselidiki sebab kematiannya. Menurut dokter forensik, luka tusukan di tubuh Jae-hyuk sangat mirip dengan luka milik Sung Jae dan juga Yusong.
yang artinya mereka dibunuh oleh orang yang sama. Dan kemungkinan besar semua ini berkaitan dengan kasus judi online yang sedang diselidiki polisi. Di tempat lain, Changgi dan anak buahnya yang bernama Ji-hun terlihat sedang makan malam di sebuah restoran. Di sana, mereka melihat sebuah tayangan televisi yang memberitakan tentang penemuan mayat Jae-hyuk di kontainer perusahaan Yusong. Melihat itu, Changgi pun sangat marah kepada Samidi yang telah menjebaknya. Dia lantas menghubungi Jamet itu dan mengancam akan membunuhnya jika masalah ini semakin besar. 뉴스 봤다. 아, 그거? 내가 알아볼게. Seketika Samidi langsung ketakutan dan menyuruh Kwon untuk segera membunuh Changgi agar dia bisa aman dari ancamannya. Malam harinya, Mamang Donli dan Manjai pergi ke acara yang diadakan oleh perusahaan Samidi untuk meminta keterangan dari rekan-rekan kerjanya. Tapi secara tidak sengaja mereka berdua berada di dalam satu lift yang sama dengan Changgi dan anak buahnya. Di sini mereka pun saling mencurigai satu sama lain. Hingga akhirnya Changgi CS memancing Mamang Donli dan Manjai keluar dari lift mereka, lalu berpencar untuk membingungkan kedua polisi tersebut. Dan saat Mamang Donli masuk ke dalam toilet, dia langsung diserang oleh Ji-hun yang mengingatkan kita dengan pertarungan epik melawan Jang Chen di film pertama. Sayang sekali warga nobar semua, lawannya kali ini sama sekali kurang greget dan tidak setara dengan Jang Chen. Namun saat akan menghabisinya, Mamang Donli kembali diserang oleh anak buah Changgi yang lain. Di sisi lain, Manjai terlihat sangat kewalahan saat menghadapi Changgi. Dan entah bagaimana, Jamet itu memiliki tubuh yang keras seperti batu serta ahli dalam menggunakan pisau. Untungnya, nyawa Manjai masih terselamatkan oleh kedatangan petugas kebersihan yang hendak melakukan pekerjaannya. Melihat itu, Changgi pun langsung menangkapnya sebelum petugas tersebut melaporkannya. Dia lantas mengancam akan membunuh si petugas apabila Mamang Donli tidak berhenti menghajar anak buahnya. Tentu saja, Mamang Donli terpaksa menyerah demi keselamatan si petugas. Tapi naasnya, Changgi malah menusuk lehernya dan melarikan diri begitu saja. 야, 안 돼! 야, 씨발! 야, 맞지! 자, 조금만 참아. Kemudian, polisi menginterogasi salah satu anak buah Changgi yang tertangkap di toilet tersebut. Namun karena dia bersikap songong dan tidak mau buka mulut, Mamang Donli pun mengambil sebuah helm dan... 멋있습니다. Setelah puas menghajar si Jamet, dia bertanya kepada rekannya tentang kondisi Manjai dan si petugas kebersihan. Untungnya, mereka berdua sudah diobati dan akan segera pulih dalam waktu dekat. Bahkan, Manjai langsung OTW ke kantor polisi setelah mendapatkan perawatan. Tidak berselang lama, Jisoo berhasil menemukan identitas Changgi dan Ji-hun yang ternyata pernah mengabdi kepada negara sebagai anggota pasukan khusus. Akan tetapi, mereka berdua dipecat gara-gara membantai warga sipil. Lalu setelah pemecatan tersebut, mereka direkrut oleh Samidi untuk bergabung dengan bisnis judi online sebagai manajer sekaligus tukang pukul. Lah, pantes mereka jago gelut nggak kayak Samidi yang cuman modal nyuruh doang. Dan tidak lama kemudian, Tae-soo dan Mamang Donli dipanggil oleh Kapolda Seoul yang mendesak mereka berdua untuk segera menyelesaikan kasus judi online. Dan kalau mereka tidak bisa menuntaskannya dalam waktu 24 jam, maka kasusnya akan dilimpahkan ke departemen lain. 아, 그렇게 하면 안 되죠. 제가 꼭 마무리하겠습니다. 나가. 마무리를 나가. 아니, 왜 이렇게 변해? Malam harinya, dia mengunjungi kedai langganannya untuk menenangkan diri karena emosinya banyak terkuras saat menjalankan misi yang sangat sulit itu. Di sana, dia kembali membaca surat wasiat dari Ibu Sung-jae yang sampai saat ini belum bisa dia penuhi. Di saat Mamang Donli sedang melamun, tiba-tiba Tae-soo dan anggotanya ikut makan di meja yang sama. Menurutnya, polisi harus lebih kompak agar bisa menangkap para bedebah seperti Samidi dan Changgi. Di perjalanan pulang, mereka melihat sekelompok gangster yang sedang memukuli para pemilik toko. Melihat itu, Mamang Donli yang sedang emosional pun langsung membrutal sejadi-jadinya. 야,
Sepulangnya dari sana, dia tiba-tiba teringat dengan perkataan Jang Isu bahwa Emperor Casino selalu melakukan monopoli bisnis dengan tujuan agar mereka bisa menjadi satu-satunya website judi online di dunia maya. Di momen ini, dia terpikir untuk membuat website saingan sebagai salah satu cara untuk mengecoh Samidi CS. Di tempat lain, Samidi sedang berada di villa pribadinya untuk menghindari serangan segala ancaman. Di tempat itu, dia menyuruh Kwon untuk segera menangkap Changgi ke hadapannya karena jika dibiarkan begitu saja, Changgi bisa merugikan perusahaannya. Singkat cerita, Kwon dan anak buahnya pun sampai di tempat persembunyiannya dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengerahkan pasukannya untuk menghabisi Changgi dan Ji-hoon. Tidak disangka-sangka, Changgi dan Ji-hoon mampu melibas pasukan Kwon dengan kemampuan gelut tingkat tinggi. Dan pada akhirnya Kwon terpojok dan tidak bisa berkutik sama sekali. Di sini, Changgi pun mengajaknya bekerja sama untuk menghabisi Samidi. Lalu setelah itu, kekuasaan dan harta milik si Jamet bisa dibagi rata. Karena sudah terdesak mau tidak mau, Kwon harus menerima penawaran tersebut. Di kantor polisi, Mamang Donli memohon kepada Tae-su agar memberikan izin kepadanya untuk melanjutkan penyelidikan yang masih mangkrak. Tapi sayangnya Satgas Anti Judi Online sudah dialihkan ke departemen lain. Mendengar hal itu, dia pun nekat masuk ke ruangan para petinggi untuk meminta izin secara langsung. Bahkan, dia rela berlutut asalkan misinya tetap dilanjutkan. 피해자 어머니하고 약속을 했습니다. 내가 책임지고 다 잡는다고. 세 자리면 해야지. Melihat kegigihannya, Kapolda Seoul pun akhirnya memberi satu kesempatan terakhir kepada Mamang Donli dan timnya. Yang terpenting, kasus ini bisa selesai dengan cepat. Tanpa berlama-lama lagi, Tae-su dan Mamang Donli mengumpulkan timnya untuk menyusun rencana pamungkas. Dan kali ini Mamang Donli mengusulkan agar Jisoo dan Namsu untuk membuat website judi dan berpura-pura menjadi kompetitor bagi Emperor Casino. Sementara itu, tim lapangan berniat menyerang gudang server milik Samidi. Dan agar misi ini berjalan mulus, dia meminta bantuan Jang Isu lagi. Karena walaupun orangnya menca-mencele, dia memiliki segudang pengalaman di dunia perjudian. Awalnya, Jang Isu menolak sebab dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Alhasil, Mamang Donli pun memberinya sebuah lencana polisi. Dan mulai hari itu, dia resmi menjadi mitra kepolisian Seoul yang siap memberantas kejahatan. Lah, naik pangkat dari gangster jadi polisi. Mamang Donli juga mengatakan bahwa lencana tersebut adalah benda sakti dan siapapun yang memilikinya maka dia akan dihormati oleh polisi lain. Selain dihormati, seluruh catatan kriminalnya juga akan dihapus secara otomatis. Mendengar hal itu, Jang Isu pun langsung bersedia membantunya. 좋다. 보자 마영. 비밀 경찰? Setelahnya, Jang Isu memperbolehkan polisi untuk menggunakan tempat judinya sebagai gudang server untuk website judi yang akan mereka buat. Kemudian, Mamang Donli mengajaknya untuk pergi ke Filipina dalam misi penghancuran server milik Samidi. Intinya, mereka butuh petunjuk jalan karena gudang server itu berada di daerah pelosok. Namun sebelum itu, Jang Isu harus berpura-pura menjadi seorang pengusaha yang akan membuka kasino baru di sana. Sesampainya di sana, Jang Isu langsung mengunjungi sebuah gudang yang tidak terpakai, lalu mengubahnya menjadi sebuah kasino abal-abal. Di sisi lain, Mamang Donli dan Tae-su mengawasi pekerjaan Jang Isu dari kantor kepolisian Seoul.
Di tempat lain, Samidi terlihat senang sebab Kwon berhasil menangkap Changgi. Tanpa dia sadari, Kwon sudah bersekongkol untuk mengkhianatinya. Dan seketika dia pun menodongkan pistolnya ke arah Changgi yang berdiri bebas tanpa borgol atau ikatan tali. Namun ternyata pistol itu macet dan membuatnya sangat panik. Melihat hal itu, Changgi pun memanfaatkan momen ini untuk menghajarnya. 뭐 없어도 돼. Setelahnya, Kwon menghampiri Samidi dan membunuhnya. Saat itu juga, mati Samidinya. Ketika Changgi hendak beristirahat, Ji-hun memberitahunya bahwa ada sebuah website judi baru yang bisa menjadi ancaman bagi Emperor Casino. Oleh karenanya, dia menyuruh semua pegawainya di Filipina untuk meretas serta menghancurkan gudang server milik website baru tersebut. Di sisi lain, para polisi bersiap untuk menghadapi anak buah Changgi dengan bantuan dari kepolisian Filipina. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap semua antek-antek Changgi. Di lain pihak, Jang Isu dan Man Jae memimpin penggerebekan di gudang server milik Changgi. Setelah mereka berhasil masuk, Namsu langsung meretas server mereka dan akan menutupnya secara permanen. Namun sialnya, Changgi telah mengubah password admin dan memperketat keamanannya. Tidak menyerah begitu saja, Namsu pun akhirnya berhasil melacak data-data website yang dipindahkan ke website perusahaan Samidi. 데이터들이 다른 곳으로 백업된 흔적들이 있습니다. IP 확인돼? 백업 서버 주소가 QM홀딩스로 나옵니다. Sementara itu, Mamang Donli baru saja mendapatkan alamat Villa Samidi di mana Changgi dan Ji-hun sedang menuju ke sana. Jadi tanpa membuang waktu, dia pun bergegas ke sana untuk meringkus kedua jamet tersebut. Sayangnya, mereka berdua sudah sampai di villa itu dan langsung mengambil semua hard drive dan data member website judi online. Kemudian Changgi mengatakan bahwa dia tidak akan membawa uang milik Samidi karena dia hanya butuh websitenya saja. Jadi Kwon dan anak buahnya bisa menikmati semua uang yang ada di sana. Tentu saja, Kwon CS pun sepakat dengan pembagian tersebut. Tapi saat mereka sedang sibuk mengumpulkan uang milik Samidi, Mamang Donli dan para polisi datang untuk meringkus mereka semua. Setelah melumpuhkan Kwon, dia mendapatkan informasi kalau Changgi dan Ji-hun sedang menuju ke bandara. Sontak, Mamang Donli pun tidak akan membiarkan mereka pergi sebelum merasakan gamparan mautnya. 출국 스케줄 알아봤는데 위조할 건이라 조회되는 내용이 곧 없습니다. 그쪽에서도 추적 모니터링 시작할 거야. Setibanya di bandara, dia langsung masuk ke dalam pesawat dan meminta semua penumpang untuk keluar. Dan seperti biasa, Mamang Donli lebih suka pertarungan di ruang sempit seperti ini karena terasa lebih greget dan beradrenalin. Tanpa banyak cincong lagi, pertarungan 1 lawan 2 pun dimulai.
Meskipun Changi lebih kuat dari musuh-musuh yang pernah dia lawan, tapi Mamang Donli, sang jagoan kita semua, tetap berhasil mengalahkannya dengan sangat telak. Tidak berselang lama, pihak maskapai meminta pertanggungjawaban kepada Taisu. Melihat itu, Mamang Donli pun diam-diam pergi agar tidak berurusan dengan maskapai tersebut. Setelah semuanya selesai, pihak kepolisian menangkap semua Antek Samidi dan Changi untuk dihukum sesuai peraturan yang ada. Tapi kalau saya yang jadi hakim, mereka pasti akan dihukum mati. Setuju nggak warga nobar semua? Jangan malah dikasih bansos. Keesokan harinya, dia dan tim mengunjungi makam Ibu Sungjai untuk memberi penghormatan. Selain itu, Mamang Donli juga ingin menyampaikan bahwa dia dan timnya telah berhasil menangkap pembunuh putranya. Dan mulai dari sekarang, dia akan terus mendoakan agar Sungjai dan ibunya bisa istirahat dengan damai. Di akhir film, Jang Isu menghubungi Mamang Donli dan mengatakan kalau dirinya baru saja ditangkap polisi. Padahal dia sudah menunjukkan lencana pemberiannya. Mendengar hal itu, tentu saja Mamang Donli pun hanya bisa tertawa sebab lencana itu hanyalah lencana FDA. Itu kalau di Indonesia FDA itu sama dengan BPOM. Lah, mana bisa lencana BPOM dipakai buat ngehindarin tilangan polisi? Cuman duit yang bisa mendamaikan. Dan film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita belajar bahwa kemenangan bermain judi online hanyalah fana karena semuanya sudah menjadi settingan bandar semata. Jadi buat kamu yang sampai saat ini masih kecanduan judi online, segeralah berhenti sebelum kamu kehilangan semuanya. Daripada tenaga dan uangmu dihabisin buat hal negatif, mendingan digunakan untuk hal positif seperti badminton, futsal, atau mancing keliling. Dan dari film ini kita juga belajar kalau ada nomor yang tidak kita kenali menghubungi kita, sudah pasti itu adalah penipuan. Hal tersebut bisa terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak kompeten yang telah gagal menjaga data kita. Sebut saja mereka komin. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang pernah ketipu dengan SMS Mama Minta Pulsa, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, series kemarin bagus tuh. Garap series lagi dong. Iya mas, kayaknya enaknya kalau kita bikin segmen khusus series. Gimana ya? Apa ya namanya ya? Gimana kalau kami series? Masuk nggak Mang? Nah, boleh tuh. Nanti kalau Jumat bisa Jumat psikopat, Sabtu abu, Senin adrenalin, Selasa kisah nyata. Lah, hari Rabunya Mang? Ya nggak upload lah, mau pada mabar sekos. Tapi lihat nanti aja lah gimana warga nobar aja maunya gimana. Nah bener tuh Mang, daripada mereka cuma komen hadir-hadir tok. Hadir bang, komen kayak apa? Yang kreatif lah komennya. Ya, mas utang udut dulu lah. Yaudah ini Mang.